Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Hasim LH, NIM A1N1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kearifan lokal saya, yaitu pembelajaran etnopedagogik dengan judul kearifan lokal etnis Buton. Baik, di sini judul saya yaitu kearifan lokal etnis Buton. Di sini mengambil dari mata kuliah etnopedagogik. Di sini latar belakang Buton adalah nama sebuah pulau yang sepanjang kurang lebih 100 km yang terletak di dalam sisi tenggara Jazirah Sulawesi. Daerah Buton adalah daerah yang awalnya memiliki nama Butun. Dengan bentuk pemerintahan kesultanan ini memiliki peradaban yang luar biasa kaya. Selain nama Butun, nama Wolio juga direkatkan pada bentuk kerajaan tersebut pada masa lampau. Di sini yang pertama ada tradisi masyarakat etnis Buton. Adat atau salah satu tradisi suku Buton ada beberapa macam. Salah satu di antaranya adalah tandaki atau posusu, yaitu upacara yang berkaitan dengan penyunatan. Tandaki bagi anak laki-laki dan posusu bagi anak perempuan. Upacara tandaki diperuntukkan bagi anak-anak yang telah masuk akil balik, yang melambangkan bahwa anak laki-laki tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala perintah dan larangan yang diajarkan dalam agama Islam. Sedangkan posusu adalah upacara kintanan bagi anak perempuan. Sebagaimana tandaki bagi anak laki-laki, pada posusu biasanya dibarengi dengan mentindik atau melubangi daun telinga. Sebagai tempat pemasangan anting-anting, tandaki dan posusu biasanya dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang berikutnya ada pendidikan masyarakat Buton. Sebuah masyarakat adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Sebuah keluarga dibangun dari 2 insan yang mempunyai rasa cinta, kasih yang tulus. Rasa cinta dan kasih sayang pasti dan akan dialami oleh setiap manusia. Di dalam kehidupan berumah tangga, kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Hampir di semua agama dan aliran kepercayaan, rasa kasih sayang diterapkan sebagai vertikal maupun horizontal, dan adanya sebuah komunikasi atau bangsa juga diawali oleh penyatuan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Berkeluarga adalah pilihan sarana untuk penyatuan tersebut. Berikut ada sistem kepercayaan masyarakat etnis Buton. Yang pertama ada falsafah. Nilai-nilai kearifan lokal, aspek religius, dan kabanti masyarakat Buton tergambar pada kabanti PM dan kabanti KM. Tentang hubungan manusia dengan Tuhan, pada kabanti AIM banyak membahas tentang hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam, seperti tampak pada bait 225 sampai 227 dan 1026 sampai 1027. Masyarakat Buton dalam masalah ketuhanan menunjukkan adanya keterkaitan antar tasawuf dengan bentuk kearifan lokal yang terdapat pada kabanti PM. Dalam hasil analisis data disimpulkan bahwa konsepsi tentang Tuhan harus ditelusuri melalui ekspektasi diri sebagai ciptaan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dalam konsepsi masyarakat Buton harus mengenal diri kita sendiri. Kemudian B, pantangan atau pamali. Beberapa larangan keras dan pantangan yang bisa merusak kehidupan keluarga, yakni memasuki kebun orang lain. Hal ini menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga ini dianalogikan dengan rasa kepemilikan antar satu dengan yang lain, dan dianalogikan dengan kosakata perkebunan dan bercocok tanam karena secara logika. Ladang atau kebun diumpamakan sebagai lahan dan sumber kehidupan. Jika ini mendapatkan hasil panen yang bagus, maka segala sesuatu sebelum hubungan sesudah panen pun kebun tersebut selalu dijaga dan dirawat. Jika ada yang masuk dalam kebun tersebut, maka dirasa mengganggu dan adanya ancaman terhadap usaha bercocok tanam atau apa yang diapung sebagai hasil kelak tersebut. Kemudian ada nilai-nilai gotong royong. Berkehidupan sosial dan bernegara merupakan media manusia untuk senantiasa berinteraksi antar satu dengan yang lain agar terus dapat eksis dan bertumbuh kembang meneruskan kehidupan seiring berjalannya zaman. Salah satu cara untuk dapat berinteraksi dengan baik
dengan masyarakat sekitar, manusia hakikat perlu menambahkan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan norma dan hukum di sekelilingnya. Hal ini menjadi sangat wajar mengingat karakter manusia dalam setiap daerah berbeda-beda, pun dimiliki dengan masyarakat suku Buton dengan kondisi geografis dan demografis yang berinisiatif pula lah yang menyebabkan faktor-faktor keberagaman itu muncul pada setiap individu. Yang berikut ada hukum adat masyarakat Buton. Salah satu hukum adat yang ada di dalam masyarakat Buton yaitu para tokoh adat di Desa Dongkala dan Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sepakat bahwa kedua desa tersebut bebas dari peredaran miras. Jika ada yang melanggar, mereka akan dikenai sanksi adat. Kata Lasimu, kami musyawarah pada pesta adat kemarin, mendukung aturan adat melarang konsumsi dan menjual miras. Selanjutnya, ada adat istiadat suku Buton. Yang pertama, rumah adat suku Buton. Banua Tada merupakan tempat tinggal suku Buton di Pulau Buton. Kata Banua dalam bahasa setempat berarti rumah, sedangkan kata Tada berarti siku. Jadi, Banua Tada dapat diartikan sebagai rumah siku. Berdasarkan status sosial penghuninya, struktur bangunan rumah ini dibedakan menjadi 3, yaitu Kamali, Banua Tada, Terepata Pale, dan Banua Tada Tare Talu Pale. Kamali atau yang lebih dikenal dengan nama Malinge berarti mahligai atau istana, yaitu tempat tinggal raja atau kesultanan dan keluarganya. Selanjutnya, adat upacara Posuo. Upacara adat Posuo adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara. Upacara ini dilaksanakan ketika seorang perempuan telah beralih statusnya dari kabua-bua atau gadis remaja dalam bahasa Buton menuju kalambe atau gadis dewasa. Posuo diselenggarakan untuk menguji kesucian seorang gadis. Tradisi ini berlangsung selama 8 hari 8 malam di dalam suo atau ruangan khusus. Yang berikut ada ritual adat Fobula. Ritual adat Fobula berawal saat terjadi kemarau panjang yang melanda Kesultanan Buton. Kala itu, Sultan Lasangaji atau Sultan Mangkengkuna memerintah pada 1566 sampai 1570. Kekeringan pada masa ini sangat menyedihkan. Kesultanan Buton terdampak sangat keras bersama seluruh rakyatnya. Air sulit didapat, terlebih bahan makanan. Konon masyarakat ada yang menjadikan jenis tanah tertentu sebagai bahan makanan. Para pembesar kesultanan lantas berkumpul dan bermusyawarah untuk menyatukan hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga musim kemarau itu dapat berakhir dengan turunnya hujan. Berdasarkan hasil musyawarah dan penerawang, para pembesar kesultanan akhirnya memutuskan bahwa untuk mengakhiri musim kemarau itu diserahkan pada Syara Watumotobe. Baik, itu tadi pemaparan presentasi tugas saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa follow Facebook dan Instagram saya. Terima kasih.